Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naili Latifah Munawaroh dengan NIM 2437535, Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion, akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud untuk membantu manusia menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungannya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling berkaitan secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Poin kedua yaitu komponen pendidikan. Komponen pendidikan dalam kegiatan atau proses pendidikan dapat mendidik yang membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen pendidikan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama ada tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. Yang kedua ada tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya seperti tujuan sekolah dasar, tujuan universitas, dan lain-lain. Yang ketiga ada tujuan kulikuler atau tujuan standar kompetensi atau tujuan bidang studi, misalnya tujuan IPS, IPA, dan agama. Yang keempat ada tujuan instruksional, kompetensi dasar seperti tujuan untuk setiap kegiatan proses pembelajar dan mengajar. Yang kedua ada komponen pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 6 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga pendidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Arifin tahun 2015 menyatakan mengatakan bahwa pendidikan adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melakukan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Yang ketiga ada komponen peserta didik. Komponen peserta didik ini merupakan
Manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkannya sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun sebagai seseorang pendidik harus bisa perkembangan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Karena pada umumnya potensi peserta didik tidaklah sama, tapi berbeda-beda. Yang keempat ada komponen materi pendidikan. Berdasarkan tujuan yang diinginkan dan dicapai sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik dan materi tersebut harus relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidik dan mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Yang kelima ada metode, media, dan alat pendidikan. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti benda, media, aturan, dan hukuman sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Yang keenam yaitu ada komponen lingkungan. Lingkungan sendiri menurut Wasti Soemtano tahun 1984 mengemukakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dari pendidikan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan juga ikut berperan penting dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat hanya mengandalkan guru dalam membimbing peserta didik. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi dari seseorang peserta didik adalah lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama yang akan diterima oleh seorang anak. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga berpengaruh dalam mengembangkan potensi seseorang. Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku dan kemampuan dari seseorang peserta didik. Jika peserta didik dilahirkan di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan besar peserta didik tersebut akan terpengaruh menjadi tidak baik. Namun, sebaliknya, jika lingkungannya baik, maka peserta didik dapat menjadi yang lebih baik pula. Baik, terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling berkaitan secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Dalam proses atau kegiatan pendidikan terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media, dan alat pendidikan.
materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan. Pada saat sekarang ini, sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem pendidikan nasional yang mana pemerintahan lebih memiliki peran yang paling banyak dalam menjalankan sistem pendidikan. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikannya diatur oleh pemerintahan pusat dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia termasuk yang di pelosok tanah air. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.